Trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, sing, how great is our God? Edge to edge is dead, and times is in his hand, beginning at the end, beginning at the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, to Lion and to Lamb, to Lion and to Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, sing, how great is our God? Oh, how great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, sing, how great is our God? You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Oh, you're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Masyaalahku nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar
great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. And all will sing, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Shalom Next G, apa kabarnya hari ini? Baik lagi sama aku Marta. Aku di sini mau sharing tentang kebaikan Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mulai sharing, yuk kita mulai dengan doa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu sehingga kami Tuhan hari ini masih diberi kesehatan, kami bisa bertemu dengan keluarga kami masih bisa makan, kami masih bisa minum. Dan semua kebutuhan kami semua Tuhan cukupin, itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian sharing ini. Biarlah Tuhan ajar kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Dan biarlah Tuhan lewat sharing ini kami dapat bertumbuh lagi dan semakin berakar di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Next G, baik lagi sama aku Marta. Aku di sini mau sharing kebaikan firman Tuhan yang aku alamin hari-hari ini. Nah, aku mau mengucap syukur dulu dari segala hal yang udah Tuhan kasih ke dalam hidup aku. Terutama aku masih sehat sampai sekarang, keluarga aku juga, begitu juga teman-teman dan pemimpin-pemimpin atasku. Begitu juga aku masih bisa makan dan gak kekurangan suatu apapun, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan aku juga bersyukur sama Tuhan kalau misalnya aku masih bisa kerja, sehingga aku gak nyusahin orang tuaku dan aku bisa membayar apapun yang harus ku bayar, kayak kuliah, dan bisa nabung juga buat masa depan nanti. Nah, dari semuanya ini kita tahu bahwa untuk memulai tahun baru ini gak gampang. Waktu kita masuk tahun yang baru, ada harapan baru pasti. Karena ada vaksin yang memulai bikin kita punya harapan untuk bisa hidup lebih sehat dan bisa menjalankan semua aktivitas dengan baik, tentu dengan tetap pakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan, belum lama ini temen kuliah ada yang kena COVID. Nah, waktu itu ceritanya kita mau ngumpul-ngumpul, ada temen aku ulang tahun. Nah, pas udah kita lagi sharing di grup, tiba-tiba H-3 pas aku follow up, temen aku bilang yang lain bisa dan yang cuma satu ini dia bilang, oh sorry gak bisa, kata dia kayak gitu. Nah terus dari situ kita semua yang di grup yang udah oke, kita pasti kayak marah gitu sebenarnya. Nah pas kita orang marah, kita gak marah sih, cuman kayak gak enak aja, masa kita semua udah oke tapi dia enggak kan. Nah habis itu akhirnya dia bilang, untuk kebaikan bersama guys, sorry nih, kata dia kayak gitu. Nah terus di situ aku nangkepnya kok ambigu gitu balasan chatnya. Habis itu aku bilang,
lu nggak kena covid kan, jangan bercanda deh gitu, serius gitu kan. Terus kata dia, iya gue kena covid, kata dia kayak gitu. Dan terus dari situ, jangan bercanda, kita semua orang bilang jangan bercanda gitu. Soalnya dia orangnya suka bercanda, jadi kita nggak bisa bedain waktu dia serius sama dia bercanda apa. Nah habis itu dia kasih tunjuk surat hasil tes dia. Nah ternyata benar dia lagi covid. Nah dari situ biasanya aku pribadi selalu doa buat semua orang, tapi secara universal, nggak spesifik. Contohnya misalnya sebelum keluar rumah, sebelum berangkat kerja pagi-pagi, tuh aku selalu pas buka pagar sambil ngomong kayak gini. Dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 91-mu melindungi aku, keluargaku, teman-temanku, pemimpin-pemimpin atasku, dan semua orang yang ada di dunia ini. Selalu kayak gitu. Nah, semenjak aku dengar temen aku positif COVID, emang tapi selama kita work from home dan emang gak kuliah juga, kuliah kan sekarang secara online, jadi kita gak pernah ketemu sama sekali. Nah di situ aku jadi tergerak untuk doain dia secara personal gitu. Jadi misalnya aku lagi doa gitu malam-malam atau pas baru bangun tidur, tuh pasti ada nama-nama temen aku yang mungkin dia lagi sakit atau lagi yang positif COVID itu. Nah dari situ aku menyadari satu hal, dimana yang pertama aku pasti mengucap syukur dulu karena aku masih diberi kesehatan, Tuhan masih lindungi secara luar biasa. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah dari situ juga aku juga jadi bersyukur begitu kalau aku selama ini nggak pernah ketemu dia secara pribadi dalam waktu cukup dekat gitu. Justru mana udah lama banget kita nggak ketemu. Nah terus habis dari situ aku juga jadi bersyukur sama Tuhan karena aku jadi doain orang secara spesifik. Dan puji Tuhannya dia udah masuk kerja 2 minggu yang lalu. Nah terus habis itu aku juga bersyukur sama Tuhan kalau teman-teman aku semuanya sehat. Dan emang kita juga gak pernah ketemu lagi, cuman chatting aja buat kita makin, walaupun kita gak ketemu secara badan, tapi kita masih tetap berbagi kasih lewat chat walaupun cuman nanya kabar segala macam. Nah di situ aku nyadar satu hal, kalau selama kita ada di rumah kita tuh jadi jarang punya kasih sama teman-teman kita. Kita jadi sering punya waktu buat main gadget, entah itu scrolling sosmed atau mungkin kita lebih banyak ngabisin waktu buat nonton Netflix. Ya kita tahu ya kalau nonton Netflix kan pasti ya minimal 30-1 jam kita habisin. Itu yang gak series. Nah habis itu dari situ aku juga jadi ada timbul di hati aku kalau makin lama kalau misalnya orang makin gak ketemu secara fisik, itu kasihnya bisa pudar. Nah tapi itu bisa diminimalisir dengan cara kita terus kontak-kontakan sama teman kita gitu loh. Kita jadi nggak hambar kasihnya. Kayak kalau misalnya ada teman kena COVID dan dia share di grup pun itu bukan jadi aib lagi. Justru kita malah support dia gitu. Nah belum lama ini juga ada teman kuliah, dia juga kena COVID. Nah dari situ dia share di grup, guys mohon doanya ya guys, gue lagi kena COVID, kata dia. Oh justru kita bukannya kita takut, tapi kita malah oh iya semangat ya, minum vitamin jangan lupa, tidur yang cukup, terus makan makanan yang sehat. Kita justru malah support gitu. Dan emang kita juga jadinya waktu teman kita dapat kabar teman kita kena COVID, justru kita yang masih sehat ini jadi lebih waspada lagi, kayak nggak toleransi lah untuk lepas masker gitu. Kalau misalnya nggak makan ya kita nggak usah lepas masker, dan emang jangan ada toleransi juga, soalnya demi menjaga kesehatan keluarga kita juga kan. Jangan sampai kita asik sendiri ngobrol sama temen nggak pakai masker tapi justru kita malah celakain keluarga kita kan. Itu kita juga nggak mau. Di situ aku juga jadi belajar
untuk lebih waspada lagi, tapi juga nggak bikin kasihnya itu kalau kita lagi ngumpul jadi hambar gitu. Itu yang pertama, jadi lebih aware aja sama kesehatan kita, diri sendiri sama orang lain. Dan yang kedua, waktu kita masuk tahun 2021 ini, banyak kejadian-kejadian yang bikin kita sedih, dari jatuhnya pesawat, terus juga belum lama ini ada banjir di Kalimantan Selatan, gitu juga ada gempa di Sulawesi. Kejadian itu semua menyadarkan kita kalau untuk memasuki tahun yang baru, untuk melakukan sesuatu yang baru itu nggak gampang. Oleh karena itu Tuhan itu ngingetin kita kalau waktu kita masuk ke tahun yang baru atau sesuatu yang baru, kita juga butuh Tuhan di dalamnya. Kita tuh butuh penyertaan Tuhan, karena kita nggak bisa jaga hidup kita sendiri. Even orang tua kita pun gak bisa pantau kita secara 24 jam. Cuman bergantung sama Tuhan aja yang bisa kita lakuin. Nah dari situ aku juga jadi lebih spesifik berdoanya. Kayak Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan kecukupan buat mereka yang kena bencana. Dan semoga mereka dapat cepat pulih dan negara ini juga bisa cepat pulih dari segala macam problema. Nah dari situ aku jadi sadar kalau Allah itu selalu melindungi kita gitu loh. Justru malah dari kejadian-kejadian yang menurut kita itu bencana, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain dan kita juga bisa sadar kalau Tuhan ada berbicara lewat kejadian-kejadian itu, kita pasti juga jadi terus mau bergantung sama Tuhan, karena hidup manusia nggak ada yang tahu kita bisa hidup hari ini, bisa berdiri di sini, bisa ketemu teman-teman kita, keluarga kita masih sehat, kita masih bisa berbagi kasih sama keluarga kita, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah dari situ waktu aku sadar bahwa aku gak bisa hidup di luar Tuhan, aku jadi lebih menggantungkan hidupku lagi sama Tuhan lebih lagi. Aku juga menjauhi segala yang Tuhan gak suka. Dari itu banyak nonton di handphone, nonton Netflix lah, nonton YouTube, itu aku kurang-kurangin sekarang, dan lebih banyakin waktu buat deket sama Tuhan lewat mungkin baca buku-buku rohani dan juga lebih rajin saat teduhnya. Nah jadi waktu itu aku juga sadar dan ada satu ayat yang muncul di hati aku di Roma 8 ayat 28 kalau nggak salah. Kalau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Nah ayat itu muncul karena dari masalah-masalah yang ada di negara kita ini, justru ayat itu timbul karena aku merasa kejadian-kejadian ini ada untuk mendewasakan kita dan untuk kita makin bergantung sama Tuhan gitu loh. Karena sejujurnya juga kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan di setiap masalah-masalah kita pun Tuhan tetap ada, dan Tuhan gak pernah tinggalin kita, karena Tuhan itu Immanuel, Dia selalu berserta dengan kita gitu loh. Jadi juga ada satu waktu dimana aku lagi berangkat kerja, terus di tas aku tuh ada gantungan yang aku beli waktu itu di salah satu toko rohani. Nah di situ aku nggak tahu kenapa aku pilihnya yang itu gitu. Dan ayatnya itu di Mazmur 62 ayat 2 yang tulisannya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah aku selalu megang teguh juga ayat itu, karena setiap aku pergi kerja, aku pulang kerja, aku misalnya waktu belum kuliah online, aku kuliah online, terus juga aku ngelakuin segala sesuatu itu semua dalam proteksi Tuhan gitu. Aku nggak pernah jatuh dari motor atau kecelakaan segala macem.
terus aku juga selalu sehat, nggak pernah ada yang macem-macem lah pokoknya. Karena aku percaya, aku mengimani gitu iman itu, dan emang penting juga buat kita buat terus berjaga-jaga dan menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Nah dari situ aku bersyukur banget sama Tuhan kalau Tuhan tuh masih baik banget dalam hidup kita gitu loh. Nah jadi kita percaya kalau hari-hari ini hari-hari dimana kita harus menggantungkan hidup kita sama Tuhan sepenuhnya tanpa kekurangan suatu apapun gitu loh. Gak ada alasan buat enggak mengandalkan Tuhan, karena cuma Tuhan doang yang bisa kasih kita kepastian. Kayak aku juga ada lihat beberapa berita yang belum lama ini, Bapak Presiden kita udah disuntik vaksin. Nah pas aku udah nonton, aku juga bersyukur kalau misalnya pemimpin kita, pemimpin negara kita ada pemimpin yang memberi contoh gitu. Nah terus pas aku baca-baca di Twitter, banyak orang yang belum terlalu percaya dengan vaksin gitu, dan ada juga yang bilang vaksin itu belum akurat gitu loh, cuma 65% kalau nggak salah atau 55% gitu efeknya. Nah dari situ aku juga jadi sadar kalau bahkan vaksin pun belum memberi kepastian keselamatan buat kita. Tapi di dalam Tuhan udah kasih keselamatan, dan keselamatan itu udah pasti kalau kita percaya dan kita nggak goyah sama sekali. Nah dari situ kita harus tetap percaya kalau misalnya Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita, asal kita percaya. Dan jangan sia-siain waktu yang ada dengan kita ngelakuin hal-hal yang sia-sia gitu. Justru mumpung masih awal tahun nih, masih sekitar 2 minggu di awal tahun dan masih bulan Januari, yuk kita sama-sama mendekatkan diri sama Tuhan, kita makin mengandalkan Dia lebih lagi. Karena kalau diibarat kasarnya ya, hidup kita tuh kita nggak ada yang tahu, ditambah ada pandemik, terus juga bencana alam yang ada, dan itu semua di luar batas kemampuan kita untuk memprediksi. Kita nggak tahu gitu. Bahkan di Alkitab bilang umur kita tuh cuman kayak uap yang sekarang ada dan nanti nggak ada gitu. Nah, yang tahu umur kita cuman Tuhan, bahkan kita pun nggak tahu gitu. Jadi aku mau ngajak teman-teman NextG di rumah buat terus mengandalkan Tuhan. Apapun masalah kamu yang ada di rumah, mungkin berat, banyak tugas-tugas kuliah, juga banyak tugas-tugas sekolah, stres, nggak ketemu temen, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kita harus lebih dekat sama Tuhan lebih lagi, dan kita harus mendekatkan diri sama Tuhan mumpung masih awal tahun. Bukan juga karena awal tahun juga sih, sepanjang hari kita harus menggantungkan hidup kita sama Tuhan, karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Syukuri semua yang ada di hidup kita, entah itu tentang keluarga kamu, tentang sekolah, kuliah, pekerjaan. Buat yang belum dapat pekerjaan juga tetap usaha, pasti Tuhan juga buka jalan. Sekalipun emang belum dapat sekarang, kita harus tetap berpikir kalau Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Dan kita juga harus menghargai waktu dengan orang tua kita hari-hari ini. Karena kita baik lagi, kita nggak tahu kapan waktu akan memisahkan kita. Tapi semoga waktu kita menyempatkan atau menggunakan waktu dengan baik dengan orang tua kita dan membahagiakan mereka walaupun dengan hal-hal yang sederhana. Seenggaknya kita nggak nyesel nanti kalau kita belum membahagiakan mereka atau apa. Nah, waktu-waktu yang kita pakai di rumah saat-saat ini, kita harus terus mengasihi terutama orang-orang yang ada di rumah, supaya kasih kita nggak pudar gitu. Walaupun kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman kita, tapi kita masih bisa ketemu dengan keluarga-keluarga kita di rumah. Supaya kasih itu nggak pudar dan nggak hilang, dan kita tetap bisa berbagi kasih
dan kita masih tetap bisa support satu sama lain, even itu di keluarga yang paling dekat sama kita, supaya kita bisa lebih kuat setiap hari. Karena hati yang gembira itu adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah dari situ, yuk teman-teman NextG di rumah, jangan bosan-bosan di rumah dan jangan keluar-keluar dulu kalau nggak penting, demi keselamatan kita bersama. Dan kalau misalnya kita keluar, jangan lupa kita harus ngandelin Tuhan, dan kita juga harus tetap berdoa dan terus deket sama Tuhan supaya Tuhan itu melindungi kita dan kita percaya sama apa yang udah Tuhan kasih sama kita, terutama proteksi Dia atas keluarga kita, teman-teman kita, pemimpin-pemimpin di atas kita, dan semua orang yang ada di dunia ini. Nah, dari situ itu aja sharing dari aku. Semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil, dan kalau misalnya kalian punya masalah, tetap percaya kalau Tuhan itu selalu ada di segala musim hidup kita. Dan apapun yang menjadi pergumulan sama harapan kita di tahun ini, tetap percaya bahwa Tuhan terus kasih rancangan yang terbaik di waktu yang terbaik. Kita cuma taat aja yang penting. Nah, sekian sharing dari aku. Nah, kita mau tutup dengan doa ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sharing ini. Biar Tuhan sharing yang singkat ini Tuhan dapat menumbuhkan Tuhan iman kami kepadamu lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau terlalu baik Tuhan bagi setiap kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami bisa bernafas Tuhan hari ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu gak pernah gagal atas hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau selalu berserta dengan kami. Kami percaya Tuhan kalau misalnya masalah-masalah yang ada Tuhan, itu semua untuk mendewasakan kami. Bahkan Tuhan ketika kami merasa Tuhan bahwa pintu-pintu itu semua tertutup Tuhan, tapi biarlah Tuhan Engkau yang terus Tuhan menguatkan kami bahwa pintu-pintu yang tertutup itu gak selamanya terkunci Tuhan. Yang penting kami Tuhan mau Tuhan melangkah Tuhan bersama Engkau dan membuka semua pintu-pintu itu Tuhan. Karena Tuhan hari-hari ini mau supaya kami membuka hati kami dan kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami, buat teman-teman kami Tuhan, buat pemimpin-pemimpin atas kami yang berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk semua orang yang ada di dunia ini, biarlah Tuhan Kau yang terus berkati mereka Tuhan, Kau yang terus beri kesembuhan, Kau yang terus beri proteksi-Mu Tuhan, lindungi setiap mereka kemanapun mereka pergi. Dan biarlah Tuhan Kau yang terus berkati setiap mereka Tuhan yang buka usaha Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan berkat yang berlimpah-limpah supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat menjalani hidup kami dengan baik. Dan biarlah Tuhan kami juga melakukan Tuhan hal-hal Tuhan yang positif Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.